Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tak lupa mari kita selalu panjatkan atas segala nikmat karunia-Nya sehingga kita pada kesempatan subuh pagi hari ini bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan ayat Al-Quran dan pembacaan hadis hari ini ya, Selasa tanggal 3 Agustus 2021. Alhamdulillah kita kayaknya sudah memutar ya, jamaah semuanya sudah kebagian mutar lagi dari awal. Saya akan mulai dengan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34 sampai 37. Jadi nanti mohon maaf ya kalau bacanya juga masih belajar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia adalah termasuk golongan yang kafir. Penjelasannya, sujudlah kepada Adam kecuali iblis, ini maksudnya sujud di sini berarti memuliakan dan menghormati Adam, bukan berarti menghambakan diri. Sebab sujud dalam arti menghambakan diri itu hanyalah kepada Allah semata. Kemudian iblis, penjelasannya, iblis adalah nama makhluk halus yang selalu membisikkan kepada hati tiap-tiap anak Adam untuk mendorong kepada kejahatan dan atau dosa. Saya lanjutkan ayat ke-35, artinya, dan kami berfirman, hai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, dan makanlah daripadanya sepuas-puasnya sesuka kamu berdua. Tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, yang akan menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Di sini ada catatan mendekati pohon ini, maksudnya baik Al-Quran maupun hadis tidak menerangkan tentang pohon itu. Ada yang menyebutkan pohon khuldi atau pohon kekal,
Tetapi nama itu datang dari setan, sebagaimana tersebut dalam surat Toha ayat 120. Saya lanjutkan ke ayat 36. Lalu setan menggelincirkan keduanya, Adam dan Hawa, dari surga itu dan mengeluarkannya keduanya dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagimu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Di sini ada penjelasan sampai waktu yang ditentukan. Setan berhasil membujuk Adam dan Hawa sehingga memakan buah pohon yang dilarang itu, dan mengakibatkan keduanya dikeluarkan dari surga untuk turun ke dunia. Yang dimaksud setan di sini adalah iblis, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang tadi. Saya lanjutkan ke ayat ke-37. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Allah memberi ampun kepadanya. Ya, mohon maaf ya, ini tadi ayat ke-37 terpotong ya. Oh, enggak. Terpotong ininya, terpotong artinya. Maaf ya. Kalau ayatnya sudah selesai. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya, saya ulangi ayat 37. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Allah memberi ampun kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya pembacaan hadis yang melanjutkan masih mengenai bab sabar. Kita pagi ini sampai ke hadis yang ke-20. Dari Anas radhiyallahu anhu menceritakan, putra Abu Talhah sedang jatuh sakit. Lalu Abu Talhah keluar rumah, kemudian sang anak meninggal dunia. Ketika Abu Talhah kembali, ia bertanya, bagaimanakah keadaan anakku? Ummu Sulaim, ibu anak tersebut, menjawab, ia dalam keadaan tenang sekali. Lantas ia menyiapkan makan malam untuk Abu Talhah. Abu Talhah pun makan malam. Selanjutnya ia menyetubuhi istrinya itu. Setelah selesai, Ummu Sulaim berkata, makamkanlah anak itu. Pada pagi harinya Abu Talhah menghadap Rasulullah SAW, lalu memberitahukan hal tersebut. Kemudian Nabi bersabda, apakah kalian berdua bersetubuh tadi malam? Abu Talhah menjawab, iya. Beliau pun mendoakan, ya Allah, berikanlah keberkahan pada keduanya. Selanjutnya Ummu Sulaim melahirkan seorang anak laki-laki. Abu Talhah berkata kepadaku, Anas sebagai perawi di sini, bawalah anak ini kepada Nabi SAW. Abu Talhah mengutusnya dengan menyertainya beberapa butir kurma. Nabi bersabda, apakah anak ini dibawakan sesuatu? Anas menjawab, iya, ada beberapa butir kurma. Lalu Nabi SAW mengambil kurma itu, lalu beliau mengunyahnya, kemudian mengambil dari mulutnya. Selanjutnya kunyahan kurma tersebut dimasukkanlah ke dalam mulut anak tersebut. Setelah itu digosoklah di langit-langit mulutnya, dan beliau memberinya nama Abdullah. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, Ibnu Unayyah berkata, ada seorang dari golongan sahabat Ansor berkata, lalu saya melihat 9 orang
anak lelaki yang semuanya dapat menghafal Al-Quran dengan baik. Maksudnya semuanya dari anak-anak Abdullah yang dilahirkan dari peristiwa malam tersebut. Dalam riwayat Muslim disebutkan, putra Abu Thalhah dari Ummu Sulaim meninggal dunia. Lalu istrinya berkata kepada seluruh keluarganya, jangan dulu kalian memberitahukan kematian anak ini kepada Abu Thalhah, sehingga aku sendiri yang memberitahukannya nanti. Lantas Abu Thalhah datang, kemudian istrinya menyiapkan makan malam untuknya dan ia pun makan dan minum. Selanjutnya sang istri berhias diri dan dengan hiasan sebaik-baiknya yang belum pernah ia lakukan seperti itu sebelumnya. Selanjutnya Abu Thalhah menyetubuhi istrinya. Sewaktu istrinya telah mengetahui bahwa suaminya telah kenyang dan selesai menyetubuhinya, ia pun berkata pada Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu jika suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarga, kemudian mereka meminta kembali apa yang dipinjamkannya itu? Apakah keluarganya berhak menolak untuk mengembalikannya? Abu Thalhah menjawab, tidak boleh. Kemudian istrinya menambahkan, ikhlaskanlah putramu. Abu Thalhah pun marah-marah kemudian berkata, engkau biarkan aku tidak mengetahui hal ini, sehingga setelah aku berlumuran baru engkau beritahukan kematian anakku kepadaku. Ia pun berangkat menghadap Rasulullah SAW, lalu ia menceritakan kejadian tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua dalam malam kalian. Anas berkata, kemudian istrinya hamil. Anas melanjutkan, Rasulullah SAW sedang dalam berpergian dan Ummu Sulaim itu menyertainya pula. Rasulullah SAW apabila datang di Madinah dari bepergian di waktu malam, tidak pernah mendatangi rumah keluarganya malam-malam. Ummu Sulaim tiba-tiba merasa sakit karena hendak melahirkan, maka Abu Thalhah tertahan di tempat tersebut, sedangkan Rasulullah berangkat. Anas melanjutkan kisahnya. Setelah itu Abu Thalhah berkata, ya Rabbi, sesungguhnya engkaulah maha mengetahui bahwa saya ini amat tertarik sekali untuk bepergian bersama-sama Rasulullah SAW di waktu beliau berpergian, dan untuk pulang bersama-sama dengan beliau di waktu beliau pulang. Seharusnya saya telah tertahan saat ini sebagaimana engkau ketahui. Ummu Sulaim lalu berkata, wahai Abu Thalhah, saya tidak merasakan sakit lagi sebagaimana yang biasa saya rasakan. Oleh karena itu berangkatlah. Kita pun berangkat melanjutkan perjalanan. Kemudian Ummu Sulaim merasakan sakit lagi ketika keduanya telah sampai, dan akhirnya ia melahirkan seorang anak lelaki. Ibuku, Ibunda Anas berkata padaku, hai Anas, jangan sampai anak ini disusui oleh siapapun sebelum engkau pergi pagi-pagi. Janganlah, hai Anas, jangan sampai anak itu disusui oleh siapapun sebelum engkau pergi pagi-pagi membawa anak itu menghadap Rasulullah SAW. Di pagi harinya saya membawa anak tersebut menghadap Rasulullah. Ia lalu meneruskan kisah hadis ini sampai selesai. Penjelasannya, intisari hadis yang penjelasannya: 1. Keutamaan sabar dan pasrah kepada Allah, dan sesungguhnya orang yang melakukan hal ini diharapkan memperoleh ganti di dunia dan pahala di akhirat sebagaimana tersebut di dalam doa, ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan berilah ganti kepadaku yang lebih baik darinya.
Intisari yang kedua, diperbolehkan menghibur diri terhadap musibah. Istri berdandan untuk suaminya, kesungguhan istri untuk melakukan kemaslahatan suaminya, disyariatkan menggunakan bahasa sindiran yang memberikan pemahaman lain ketika dalam kondisi darurat dan tidak mengakibatkan membatalkan suatu kebenaran. Intisari yang ketiga, orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti kepadanya yang lebih baik. Alhamdulillah, pembahasan sudah selesai.